Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal dari Early Caligis dan kawan-kawan tahun 2009, pengaruh penambahan kalsium dan salinitas aklimasi terhadap peningkatan sintasa foslarpa udang paname atau Lithopenus paname. Dari isi jurnal tersebut, saya akan mereview yang pertama latar belakang, yang kedua perlakuan, yang ketiga parameter, yang keempat hasil dan pembahasan. Yang pertama latar belakang. Udang paname atau Lithopenus paname merupakan salah satu produk perikanan penting saat ini. Sejak agroindustri udang windu Indonesia mengalami penurunan, pengembangan udang paname merupakan alternatif budidaya yang cocok dilakukan. Beberapa keunggulan udang paname: yang pertama, pertumbuhan cepat; yang kedua, hidup pada kolam perairan sehingga dapat ditebar dengan resisten yang tinggi; yang ketiga, lebih resisten terhadap lingkungan dan penyakit; yang keempat, banyak digemari oleh pasar internasional. Falasso et al. 2009. Selain itu, udang paname ternyata memiliki sifat aerialin, yaitu mampu hidup di lingkungan perairan sekitar 0,5 ppt sampai 40 ppt. Bray et al. 1994. Kemampuan ini memberi peluang dalam pengembangan komunitas di perairan daratan atau inland water. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat sintasa foslarpa paname. Walaupun telah berkembang berbagai metode aklimasi ke salinitas rendah, Mr. Glow 2002. Dalam penerapan selanjutnya, di lingkungan pembesaran masih diperhadapkan pada berbagai masalah, terutama tingkat sintasa benih yang rendah. Oleh karena itu, vitalitas foslarpa perlu ditingkatkan pada saat dilakukan aklimasi ke salinitas rendah. Penelitian sebelumnya oleh Mr. Glow et al. 2002 menunjukkan bahwa foslarpa paname hanya mampu hidup saat diaklimasi selama 24 jam sampai salinitas terendah 2 ppt. Hana 2007 kemudian melaporkan bahwa tingkat sintasa foslarpa paname masih rendah, yaitu 48,33% ketika diaklimasi ke salinitas 2 ppt selama 96 jam. Namun akan prospek budidaya paname di salinitas rendah, maka diperlukan pengembangan teknik aklimasi yang baru. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisiologi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Bogor. Percobaan terdiri 2 seri dengan menggunakan kelompok udang yang berbeda. Percobaan pendahuluan bertujuan mengkaji pengaruh penambahan kalsium dan perbedaan salinitas air terhadap hidup foslarpa udang paname. Rancangan yang digunakan adalah model faktorial yang terdiri dari 16 perlakuan dengan 3 kali ulangan berdasarkan penurunan salinitas, yaitu 0 ppt, 2 ppt, 4 ppt, dan 6 ppt, dengan penambahan kalsium 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm, dan 150 ppm dengan media pengenceran air tawar. Waktu pelaksanaan percobaan diaklimasi selama 4 hari dari salinitas 25 ppt hingga salinitas akhir, yaitu 0 ppt, 2 ppt, 4 ppt, dan 6 ppt. Percobaan utama bertujuan menentukan kadar kalsium optimal terhadap ketahanan hidup foslarpa dalam melalui evaluasi osmolaritas dan laju metabolisme. Rancangan percobaan adalah rancangan acak lengkap yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Perlakuan berdasarkan penambahan kalsium. Yang pertama, tanpa penambahan kalsium. Yang kedua, penambahan kalsium 50 ppm. Yang ketiga, penambahan kalsium 100 ppm. Yang keempat, penambahan kalsium dengan 150 ppm. Dan yang kelima, salinitas 25 ppt sebagai kontrol. Percobaan utama juga dilaksanakan selama 4 hari, namun dengan salinitas akhir yang dituju, yaitu 2 ppt. Parameter yang digunakan di penelitian ini yaitu tingkat kinerja osmotik dan tingkat kinerja metabolisme. Hasil dan pembahasan. Tingkat kinerja osmotik adalah salah satu indikator untuk
menjelaskan proses yang dialami hewan air selama periode stres lingkungan. Lignot 2002. Nilai osmolaritas media akan naik seiring meningkatnya kelarutan kalsium media. Berdasarkan hasil yang didapat, nilai osmolaritas cairan tubuh yang memiliki pola yang sama. Hasil analisis statistik menunjukkan perlakuan kalsium tidak mempengaruhi nilai osmolaritas cairan tubuh udang. Namun, ada perbedaan nyata antara osmolaritas cairan tubuh udang pada salinitas 25 ppt dan salinitas 2 ppt. Hasil ini seperti yang dicatat oleh Buckel et al. 2006 bahwa peningkatan salinitas media akan meningkat osmolaritas hemolimfaname. Pada salinitas 25 ppt, nilai osmolaritas media mendekati nilai osmolaritas cairan tubuh udang. Oleh karena itu, tingkat kerja osmotik dicapai lebih rendah di salinitas 25 ppt daripada salinitas 2 ppt. Perbedaan nilai TKO mengindikasikan tingkat stres berbeda dialami udang. Walaupun udang penami secara umum bisa mencapai sintasas mendekati 100% di salinitas 0 ppt, 2 ppt, namun beban osmotik diduga masih lebih tinggi di salinitas demikian dibandingkan beban osmotik udang di salinitas 25 ppt. Pada salinitas 25 ppt, menunjukkan keadaan mendekati titik isosmotik, menggambarkan beban osmotik terendah pada udang. Tingkat metabolisme terjadi relatif sama pada seluruh perlakuan kalsium. Tingkat konsumsi oksigen pada keadaan metabolisme basal menggambarkan proses metabolisme terjadi saat udang banyak mampu memanfaatkan energi hanya aktivitas-aktivitas seperti osmoregulasi, kerja jantung, dan respirasi sebagai yang dinyatakan oleh Apandi dan Tang 2002. Dalam penelitian ini, tingkat konsumsi oksigen foslarva cenderung sama pada salinitas 2 ppt. Namun, tingkat konsumsi oksigen foslarva pada salinitas 25 ppt atau sebagai kontrol jauh lebih rendah. Hasil ini seperti yang dilaporkan oleh Lee et al. 2007 bahwa pada saat kondisi oksigen dan produksi CO2 juvenil faname cenderung lebih tinggi. Hal ini sehubung banyaknya pembelanjaan energi untuk osmoregulasi yang menyebabkan pertumbuhan juvenil menjadi rendah. Dalam penelitian ini, tingkat konsumsi oksigen udang yang cenderung sama antara perlakuan A dan D menggambarkan pemanfaatan energi untuk osmoregulasi relatif tinggi. Namun, pada salinitas 25 ppt, tingkat konsumsi oksigen lebih rendah, mengindikasikan pemanfaatan energi lebih rendah dibandingkan 2 ppt.